ada sebuah kaidah penting yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Time doesn't heal. Time doesn't heal. Waktu tidak akan menyembuhkan. Waktu tidak akan secara otomatis memulihkan, menyembuhkan semua luka-luka yang pernah kita dapatkan di masa lalu kita. Nah, ada satu kisah beberapa orang tua lumayan banyak yang datang di klinik recovery mental kami itu membawa anaknya, di mana anak ini memiliki permasalahan, kenapa sih anak saya ini kok nggak bisa nggak mau dengerin omongan kami orang tuanya. Kenapa anak-anak ini nggak pernah, kalau orang Jawa itu gugu, memperhatikan, mendengarkan, melaksanakan apa yang kami minta, apa yang kami nasihatkan. Nah, setelah dilakukan diagnosa, ternyata perilaku anak yang tidak mau dengarkan nasihat dan omongan orang tuanya ini disebabkan karena di dalam kolbunya ada sebagian spesies yang namanya gudang jiwa, itu ada yang namanya mental block. Mental block dalam bentuk sentimen suara. Nah, sentimen suara yang sudah terekam di dalam kolbu atau hati anak kita ini muncul akibat di masa lalu omongan kita sebagai seorang ayah, nasihat-nasihat yang diberikan oleh seorang ibu, gitu nggih. Pola komunikasi yang terbangun di rumah itu terlalu sering melukai jiwa anak. Bisa dalam bentuk amarah, bisa dalam bentuk label-label negatif. Misalnya, Mas, Umi itu capek nak, tiap hari harus ngomongin terus. Lihat ini loh, lambenya Umi sampai mau copot ini. Jangan terus ngegame gitu po nak, istirahat. Hari-harinya itu dipakai belajar. Jangan terus ngegame gini. Lihat, gara-gara kamu kebanyakan ngegame, kamu tuh jadi malas belajar, nilaimu jelek. Kamu itu tambah besar kok nggak bisa diharapkan, tambah besar tambah nakal. Nah, ledakan-ledakan amarah seperti ini, apalagi diberikan label-label negatif, tambah nakal. Belum lagi nanti sebagian kita sampai memberikan sumpah-sumpah serapah. Kata-kata yang begitu kasar. Kamu itu anak nggak bisa diharapkan. Nah, ini sangat teramat sangat melukai jiwa anak kita. Nah, karena pola komunikasi kita terlampau sering toksik seperti itu, beracun ya, toksik itu, maka anak terlalu sering terluka. Nah, dari situlah luka demi luka, tumpukan luka demi luka yang anak belum terlatih untuk berdamai dengan luka-luka itu, akhirnya muncul tumpukan luka itu muncul yang namanya mental block dalam bentuk sentimen suara. Sehingga ketika hal ini muncul, mental block ini muncul, anak sudah tidak bisa lagi dengarkan nasihat, omongan dari orang tuanya. Meskipun dilakukan dengan sangat lembut. Kenapa? Karena suara orang tuanya, suara ayahnya, suara ibunya, ini sudah terlanjur terekam sebagai sentimen suara, di mana selama ini orang tua hanya bisa mengeluarkan suara yang melukai jiwa anak-anak. Nah, inilah yang menjadi penyebab terbesar, ada dua perkara. Apa itu? Satu, gagalnya dakwah di dalam rumah tangga kita. Sehingga kita sebagai seorang abi, sebagai seorang umi yang harusnya menjadi pelaku dakwah, memberikan nasihat-nasihat yang dengan nasihat itu diharapkan anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi gagal total. Kenapa? Karena suara Abi dan Umi yang membawa konten dakwah ini sudah terlanjur terekam sebagai sentimen suara. Tidak bisa lagi didengar. Nah, ini perkara besar pertama. Yang kedua, ini menjadi penyebab utama yang dulu ketika belajar parenting, kalau masih ingat dibuka kembali, ada salah satu nasihat yaitu Syekh Sadahan, guru kita, ulama kita yaitu Syekh Sadahan, menyebutkan bahwa toxic parenting, pola asuh yang beracun
dari orang tua kepada anaknya, ini menjadi penyebab utama seorang anak akhirnya kehilangan rasa hormat ke orang tuanya, kehilangan rasa sayang kepada orang tuanya, sehingga pada akhirnya tidak mampu memberikan bakti terbaiknya kepada orang tua, sehingga toxic parenting, pola asuh yang beracun, akhirnya menyeret anak melakukan dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tuanya. Nah, ayo mulai sekarang diperhatikan, nggih, ayah bunda semuanya. Masih ingat agama ini memberikan penekanan kepada kita semuanya? Dulu kita sudah sama-sama belajar di mana di dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83 di ayat yang ke-14, ketika Allah ingatkan kita semuanya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, wahai ayah, wahai bunda, sekali-kali jangan begitu po. Bahasa kasarnya itu begitu. Sekali-kali jangan begitu po. Karena apa yang selama ini kalian lakukan, yaitu dalam bentuk kemaksiatan, memendam rasa amarah, apapun bentuk keburukan gitu, nggih. Nah, itu kata Allah hanya akan mengotori jiwa kita. Jadi jangan sekali-kali jangan begitu po, wahai ayah, wahai bunda, wahai para anak. Apa yang telah selama ini kalian lakukan, kalian kerjakan dalam bentuk keburukan, ini hanya akan menutupi hati kalian. Nah, ketika menerjemahkan ayat ini, mengomentari ayat ini, ada salah seorang sahabat, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ada di dalam kitab Fawaid Tamam. Ketika memberikan komentar tentang ayat tadi, sahabat Abu Hurairah memberikan komentar begini: dosa demi dosa, keburukan demi keburukan yang akan kalian lakukan itu akan terus terukir hingga membentuk satu noda hitam di hati kita. Jadi setiap keburukan, kayak tadi anak memendam amarah, mangkel karena suara orang tuanya yang selalu melukai jiwa. Nah, marah, mangkel, nggak suka gitu ya, benci ke orang tuanya, tapi dipendam. Nah, ini akhirnya akan membentuk satu noda hitam, mengotori hati kita, hati anak kita. Kemudian komentar ini, ayat ini dijelaskan lebih detail oleh salah seorang guru kita, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ketika memberikan sebuah penjelasan, ketika dosa dan maksiat manusia itu makin banyak, maka semua itu akan meliputi hatinya. Sebab hati dapat berkarat akibat maksiat. Jika maksiat itu terus bertambah, maka karat hati pun akan terus bertambah hingga pada akhirnya menutupinya. Lalu perhatikan ini penekanannya, wahai ayah bunda. Lalu dosa itu akan terus menguasainya hingga terukir di sana dan menguncinya. Oh, ayo coba diperhatikan. Tadi Allah sudah mengingatkan, jangan terus-terusan engkau menumpuk mengerjakan keburukan. Termasuk di dalamnya adalah memendam amarah, memendam kebencian akibat orang tua kita di masa lalu yang begitu toksik gitu nggih. Nah, akhirnya tumpukan-tumpukan itu membentuk satu noda hitam. Tul tul tul, akhirnya kata Imam Ibnu Qayyim tadi memenuhi keseluruhan hati. Kalau amarah itu tidak segera didetoks, dibersihkan, akhirnya numpuk mengotori seluruh hati, kata Imam Ibnu Qayyim, itu akhirnya akan menguasai si pemilik hati. Dosa-dosa itu akan terukir di sana dan terkunci, akhirnya menguasai si pemilik hati. Nah, akhirnya di era kekinian kita mendapati banyak banget penelitian-penelitian yang menyebutkan
bahwa jika seseorang terus melakukan keburukan, pada akhirnya keburukan itu akan menguasai si pemilik hati. Maknanya, perangai kita, karakter kita akan terwarnai oleh maksiat tadi. Kembali ke contoh anak yang mengalami sentimen. Ketika orang tuanya khilaf berbuat toksik, seorang anak mangkel, marah, benci gitu ya. Enek lihat orang tuanya yang toksik begitu. Akhirnya karena tidak pernah berdamai, tidak pernah memaafkan orang tuanya, akhirnya muncul sentimen suara. Nah, itu akhirnya mulai hati seorang anak dikuasai oleh dosa itu dalam bentuk sentimen suara. Nah, akhirnya mewarnai karakter anak menjadi durhaka, kurang bisa sepenuhnya bakti, hormat pada orang tuanya. Nah, inilah ayah bunda, mohon diperhatikan ya. Mulai sekarang, ayo kita secara pribadi, ayo mulai belajar untuk berdamai dengan semua luka-luka yang pernah kita alami di masa lalu. Entah itu datang dari orang tua kita, pasangan kita, anak kita, teman-teman kita, nggih, guru-guru kita. Ayo kita berdamai. Kalau nggak pernah didetoks, luka batin itu nanti akan mewarnai karakter dan perangai kita. Sehingga kita menjadi jahat, menjadi kurang sabar, menjadi sensi banget gitu, nggih. Nah, itu karena kita mulai terwarnai oleh perangai-perangai keburukan-keburukan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Oke, ayo mulai sekarang kita ingat-ingat apa yang tadi di awal kita sampaikan, time doesn't heal. Waktu tidak akan secara otomatis menyembuhkan luka-luka kita di masa lalu. Semua episode toksik yang mendera kita di masa lalu, mungkin kita termasuk yang terlalu sering disakitin, terlalu sering dikecewain gitu nggih. Sehingga hati kita itu muncul banyak trauma, luka batin, sakit hati, kecewa, benci, marah gitu nggih, sedih. Ayo kita mulai berdamai dengan semua itu karena kalau tidak kita bersihkan jiwa kita itu akan merusak gitu nggih, merusak jiwa kita dan akhirnya semua sisi kehidupan kita akan menjadi kacau. Rumah tangga kita gampang sensi gitu nggih, sama anak-anak kita kurang sabar, melayani pelanggan, pembeli kita juga kurang lembut, kurang santun gitu nggih. Ibadah juga nggak bisa tenang, nggak bisa khusyuk. Nggih, mungkin ini sekedar pengingat siang ini. Semoga kita mulai menyadari apapun yang tidak baik dalam diri kita, perangai kita kah, karakter kita kah, atau apapun itu tidak lain merupakan pewarnaan dari luka batin yang selama ini kita tidak pernah membersihkan jiwa kita. Nah, ayo nggih kita berdamai dengan semua luka-luka lama kita. Nggih, demikian semoga ini menjadi sharing ringan yang bermanfaat untuk menjadi titik balik kita, menjadi orang yang sisa umur kita ini dimudahkan untuk membersihkan gudang-gudang jiwa dari luka-luka lama yang pernah mendera kehidupan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.